Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala ilahan wahidan warabban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman ya, kita kali ini masih membahas tentang plat G ya. Para pemberontak-pemberontak di Indonesia nih kita harus bahas dan kita harus tuntaskan. Kita juga harus mengingatkan nih para aparatur negara, pemerintah, presiden siapapun lah, juga mengingat terutama untuk diri kita. Apa sih yang sebenarnya yang perlu diingatkan tuh ya? Jadi sebenarnya para pencaci maki presiden kan kita sudah tahu seperti si Rizik, si Bahar, dan plat-plat G lainnya, Yahudi lainnya. Mereka itu kan sudah jelas-jelas mencaci maki presiden. Tapi kenapa juga dipelihara gitu loh? Kenapa nggak disikapi? Sudah jelas mereka tuh memberontak. Mereka mencaci maki presiden itu kenapa? Karena nggak menurut sama dia, karena nggak mencium kaki sama dia. Jadi setiap presiden yang nggak cium kaki sama orang si Rizik dan lain-lain atau plat G yang lain, mereka akan mencaci maki, mereka akan memberontak. Setiap presiden yang nggak menurut sama mereka atau bukan kaum mereka presidennya, mereka akan terus memberontak, mencaci maki. Itulah sifatnya Yahudi tadi, pemberontak tadi. Ini yang perlu kita clearkan. Ini harus untuk kita ke depannya. Karena ini ancaman bagi negara, ancaman juga untuk presiden, ancaman juga untuk rakyat Indonesia. Karena selama ini dibiarkan mereka para penipu yang sudah bertahun-tahun, ya bisa jadi ratusan tahun lah udah. Mereka dipelihara terus loh. Mereka dibiarkan terus. Sebenarnya nih, bagi mereka ini sudah nggak ada lagi toleransi. Para pemberontak presiden, para pencaci maki, sudah terlalu banyak ini rakyat Indonesia yang diperbudak mereka, dibodoh-bodohi mereka. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya, untuk Pak Presiden, tolong Pak disikapi yang gini-gini Pak. Di bumi hanguskan, dikubur, campakkan mereka ke laut bila perlu, selama mereka tidak mau bertobat. Jangan dibiarkan terus mereka memberontak, mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah, memperbudak rakyat Indonesia. Jangan dibiarkan. Ini supaya rakyat Indonesia semua tahu lah pembodohan yang mereka lakukan. Tapi mereka disuruh tes DNA nggak berani. Jadi mereka ini penipu gitu. Saya akan pertanggungjawabkan ucapan ini dunia akhirat. Mereka penipu, pemberontak, berbahaya mereka ini. Tapi itu tadi yang sangat miris itu, kenapa dipelihara terus? Kenapa pemerintah membiarkan mereka terus? Kok dipelihara gitu loh? Apa yang mesti takutkan? Sudah jelas mereka ini adalah sampah. Sampah masyarakat, yang nama sampah negara, sampah masyarakat. Ini harus dibuang pada tempatnya. Gak perlu ditakutkan, gak perlu dikhawatirkan. Ancaman-ancaman mereka yang selalu mengatakan kualat karena menghina, mencaci maki Nabi, itu ancaman mereka yang selalu membawa syafaat, yang selalu tidak, ketika ada ancaman buat mencaci maki buat mereka, maka tidak akan mendapat syafaat Rasul, tidak akan masuk surga. Ini nggak ada, ini pembodohan semua, penipu semua ini. Nggak ada itu. Nggak usah ini. Nggak ada takut-takut kual tuh. Memang cucu babi mereka, cucu labi-labi. Nggak ada, bukan cucu nabi tuh. Karena sudah jelas-jelas mereka mencaci maki selama ini, membodohi umat, menipu umat. Dan ini harus disikapi. Jangan dibiarkan. Ini ancaman nih buat kita semua nih. Ancaman. Dan mereka yang memelihara para pemberontak ini juga perlu disikapi. Manusia-manusia kurang ajar yang sengaja dia menghancurkan
merendahkan, menipu rakyat Indonesia. Sampai Nabi Muhammad dicoreng namanya sama mereka. Mereka mencoreng nama baik Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, mencaci maki, menghina, yang jelasnya menghina Nabi Muhammad. Ini kerjaan mereka ini, ciri-ciri dan lain-lain nih. Itu apa kerjaan mereka? Dan mereka sengaja membodohi rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia ini tidak bisa maju. Mereka sengaja membodohi rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia tidak bisa maju, tidak bisa melawan mereka, selalu manut kepada mereka, selalu mencium kaki mereka. Itu seanjing-anjingnya mereka itu, anjing mereka itu. Nah, begitulah faktanya, membodohi. Sifat mereka tuh agar orang lain tuh tunduk sama mereka, di bawah telapak kaki mereka, mencium kaki mereka, menjilati mereka. Begitulah kenyataannya. Sehingga selama ini mereka gampang mencaci maki presiden, gampang mencaci maki pemerintah. Ya, yang pertama karena ada yang melihara. Yang kedua, banyak sudah budaknya yang mencium telapak kaki mereka, yang menjilati telapak kaki mereka. Itu tipe orang yang mengakal-ngakali gitu. Itu udah jelas sekali penipu semuanya itu. Makanya harus disikapi. Jangan pernah berhenti memerangi mereka ini, anjingnya semua itu. Nah, jangan pernah berhenti. Nggak akan kita masuk neraka tuh kok menghadapi mereka ini. Membuat mereka ini jerah, nggak masuk neraka. Memerangi mereka ini nggak akan pernah kita masuk neraka. Nggak akan mungkin Allah masukkan kita neraka karena sementara mereka itu penipu, pendusta, merusak agama, menghina Nabi Muhammad. Nggak mungkin kita masuk neraka. Namun kita harus sikapi mereka ini termasuk orang yang memelihara mereka. Siapapun pemerintah yang memelihara para penipu, sama itu mereka sama itu serupa itu. Sama-sama penipu. Sama-sama orang-orang yang sengaja membuat rakyat Indonesia semakin bodoh. Mereka pemberontak, penjajah. Jangan pernah kita biarkan. Soalnya udah ratusan tahun, teman-teman. Sudah ratusan tahun kita ditokohi, ditipu sama mereka yang selalu mereka mengatakan mereka ini anak cucu Nabi. Sehingga mereka suka-suka hati di Indonesia ini, memperkaya diri, menyuruh rakyat Indonesia itu mencium kaki mereka, memuja-muja mereka. Ini kan pembodohan loh. Ini kan sudah jelas pembodohan. Mereka mengatakan mereka anak cucu Nabi, mana buktinya? Hanya buku Robito Halawiyah itu nggak bisa membuktikan. Buku Robito Halawiyah itu tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu anak cucu Nabi. Tidak. Nggak akan mungkin anak cucu Nabi itu memberontak, menyesatkan agama, menyesatkan umat manusia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Barang siapa yang ada sitis darah Nabi, dia tidak akan mungkin merusak ajaran Islam, menyesatkan umat, membodohi umat. Itu nggak akan mungkin. Tidak akan terjadi itu apabila mereka ada setitis darah Nabi. Setitis darah Nabi Muhammad ya, nggak ada itu. Nggak akan mungkin terjadi itu. Yang namanya pemberontakan, mencaci maki, merusak, membodohi, nggak akan mungkin terjadi. Menyimpangkan ajaran, nggak akan mungkin terjadi itu apabila mereka adalah cucu Nabi. Itu logikanya. Adinul akal lah. Oke teman-teman, itu aja cuap-cuap kita hari ini. Jelasnya kita harus antisipasi terus, harus waspada. Dan untuk pemerintah tolong disikapi nih, para pemberontak jangan dibiarkan, jangan dipelihara. Yang memelihara nih di bumi hanguskan, yang memelihara plat G nih, para penipu seperti si Rizik yang lain-lainnya, Balawi nih, setan nih itu. Mereka bukan cucu Nabi, bukan. Nggak ada cucu Nabi itu menyesatkan ajaran Islam. Nggak ada cucu Nabi itu menyimpangkan agama, menghina Nabi Muhammad, membodohi umat. Itu nggak ada itu. Oke? Sekian, terima kasih. Mohon maaf zahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.